Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pertemuan kita secara virtual di mata kuliah Kapital Selekta Fikih. Dan insyaallah pada saat sekarang ini kita akan mengkaji salah satu bab fikih muamalah, yaitu pembahasan tentang gadai dan jaminan. Oke, agar ilmu yang kita dapati diberkahi nantinya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al ilmana khalisan liwajhikal karim waftah 'alaina bifatikal mubin. Amin. Gadai dan jaminan. Kalau dalam bahasa Arabnya disilahkan dengan ar-rahnu wad-doman, ya, atau awil kafalah atau kafalah. Keduanya ini, gadai dan jaminan ini merupakan akad tausiqat, yaitu akad yang berkaitan dengan tausik penguatan, ya, penguatan hutang piutang. Oke, marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama, konsep gadai. Pengertian gadai atau diistilahkan dengan ar-rahnu, secara bahasa, ar-rahnu berasal dari bahasa Arab, itu rohana yarhanu rohnan, yang berarti as-subutu wad-dawamu, yang artinya tetap dan kekal. Atau bisa diartikan dengan al-ihtibas, menahan sesuatu. Karena nanti dalam praktek gadai ini, barang yang dijadikan objek gadai itu ditahan, ya, akan ditahan oleh yang penerima gadai, ya, sebagai jaminan atas hutang yang dia berikan. Sedangkan secara istilah, gadai ini diartikan ja'ala ain laha qimatun maliyatun fi nazri syar'i wasiqatan bidainin bihaitsu yumkin akhdhu zalikad dain atau akhdhu ba'dihi min tilkad dain. Ya, artinya menjadikan suatu barang, ya, barang yang bernilai harta dalam pandangan syarak sebagai jaminan atau kepercayaan atas hutang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh hutang atau sebagian hutang dari barang tersebut. Jadi dari pengertian ini terlihat bahwasanya ada sebuah barang dan barangnya ini harus bernilai harta dalam pandangan syarak, ya, bisa diuangkan, ya. Dan ya, harta ini, barang yang bernilai harta ini dijadikan sebagai wasiqah, sebagai jaminan atas hutang. Ya, ketika hutang tidak bisa dibayar, maka pembayaran hutang tersebut bisa diambilkan dari barang tersebut. Dalam artian barang tersebut dijual untuk menutupi hutang tersebut. Oke. Hukum rahnun atau gadai dalam Islam adalah boleh. Jadi ketika seseorang melakukan transaksi pinjam meminjam dengan orang lain atau meminjam uang kepada orang lain, dan sebagai penguat atas sesuatu yang dia pinjam ini, dia memberikan barang dan barang itu bernilai harta, itu dibolehkan dalam ajaran Islam. Ya. Dalil pembolehannya yang pertama dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 283. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Ya, wa in kuntum, jika kalian ala safarin, dalam perjalanan, ya, dan kalian melakukan muamalah tidak secara tunai, maksudnya melakukan transaksi muamalah tapi dengan cara hutang. Wa lam tajidu katiban, dan kalian tidak mendapatkan seorang penulis yang bisa menuliskan hutang piutang ini. Farihanun maqbudah, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Ya, jadi ketika seseorang dalam ayat ini di teksnya disebutkan ketika seorang dalam perjalanan dan dia membutuhkan uang, ya, atau melakukan peminjaman terhadap orang lain dan dia tidak menemukan seorang penulis yang bisa menuliskan hutang tersebut, maka pada saat itu hendaklah dia memberikan sebuah barang ini sebagai jaminan atas hutangnya.
Ya. Dalam ayat ini disebutkan ala safarin dalam perjalanan. Ya, pada hakikatnya gadai ini menggadaikan barang itu tidak hanya sebatas seseorang yang melakukan pinjaman dalam perjalanan, tapi boleh juga dalam keadaan mukim atau tidak dalam keadaan perjalanan atau menetap dalam suatu wilayah. Sunnah Rasulullah SAW dari Anas bin Malik, ia berkata, sungguhnya Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan menukarnya dengan gandum untuk keluarganya. Ya, jadi dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ini terlihat bahwasanya Rasul berhutang terhadap seorang Yahudi, yaitu meminjam gandum untuk makanan keluarganya. Sebagai penguat atas hutang ini, Rasulullah menggadaikan baju besinya. Ya. Di sini ini terlihat bahwasanya Rasulullah sendiri itu melakukan praktek gadai ini. Dan selain dari permasalahan gadai, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya bolehnya seorang muslim melakukan transaksi muamalah dengan orang yang berbeda agama atau selain ghairul muslim atau selain muslim. Kaidah fikih, al-aslu fil muamalati al-ibahatu illa maddalad dalilu ala tahrimihi. Asal hukum dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan pengharamannya. Dan rohnu ini, gadai ini merupakan salah satu bagian dari muamalah, ya. Interaksi yang dilakukan atau transaksi yang dilakukan antara seorang manusia dengan manusia yang lainnya. Dan tidak ada dalil yang ditemukan atas pengharamannya. Oleh karena itu, rohnun ini atau gadai ini hukumnya boleh. Rukun rohnun yang pertama itu sighah, ya. Sighah ini lafal, ya. Lafal yang digunakan ketika meminjam sesuatu dan menggadaikan barang sebagai jaminan, ya, atas hutang dia. Kemudian akidah ini yaitu rohin. Rohin ini orang yang menggadaikan. Kalau orang yang menggadaikan berarti dia yang meminjam uang. Dan murtahin. Murtahin ini berarti orang yang berpiutang, orang yang meminjamkan uang. Ya. Orang yang meminjamkan uang, tentu dia menerima barang gadaian sebagai jaminan atas uang yang dia pinjamkan. Selanjutnya, rukun yang ketiga itu marhun bihi, hutang. Hutang yang dijamin oleh barang tersebut. Oke. Selanjutnya marhun. Ya, marhun ini barang yang digadaikan. Oke. Inilah 4 rukun dari rohnun. Syarat dalam rohnun sebagai berikut. Yang pertama, syarat yang berhubungan dengan yang melakukan transaksi atau yang disilahkan dengan akidah ini. Ya, akidah ini terdiri dari 2 orang, yaitu orang yang menggadaikan barangnya, ya, atau diistilahkan dengan rohin. Tentunya rohin ini yaitu orang yang meminjam uang. Ya. Syaratnya dia harus balik, ya, berakal, dalam artian tidak gila, dan rushd. Rushdu ini cerdas, dia memiliki kemampuan mengatur keuangan. Ya. Terkadang ada orang sudah mencapai masa balik dan dia berakal, akan tetapi dia tidak cerdas dalam mengatur keuangan. Maka dalam hal ini tidak sah gadainya. Ya. Selanjutnya, syarat yang berhubungan dengan marhun atau barang yang digadaikan. Itu ada 3. Barang gadai itu berupa barang berharga yang dapat menutupi hutangnya, baik dalam bentuk barang atau nilainya. Di barang yang digadaikan ini, dia bernilai dan nilainya ini minimal sesuai dengan uang yang dipinjam oleh rohin. Ya. Yang kedua, barang gadai tersebut adalah milik orang yang menggadaikannya, ya, atau yang diizinkan bagi dirinya untuk menjadikannya sebagai jaminan gadai. Ya. Dalam artian ketika dia menggadaikan, misalnya yang dia gadaikan itu adalah emas tersebut harus milik dia. Ya, atau yang dia gadaikan sertifikat tanah, berarti tanah tersebut milik dia. Atau dia diizinkan untuk menggadaikan barang tersebut. Misalnya, emas tersebut milik orang tuanya dan orang tuanya mengizinkan anaknya untuk menggadaikan emasnya. Itu dibolehkan. Yang ketiga, barang gadai tersebut harus diketahui ukuran, jenis, dan sifatnya. Ini harus diketahui oleh kedua belah pihak. Oleh rohin
orang yang menggadaikan, dan murtahin, orang yang meminjamkan uang atau orang yang menerima gadai. Selanjutnya, bagaimana hukumnya memanfaatkan marhun, barang yang digadaikan? Ya, tadi ketika seseorang meminjam uang ketika rohin ya meminjam uang kepada murtahin dan sebagai penguat atas keseriusannya untuk membayar hutang, dia gadaikan barangnya. Nah, bagaimana ketika barang yang berada di tangan murtahin ini dimanfaatkan? Bagaimana hukumnya? Di sini terjadi perbedaan pendapat ulama. Yang pertama, ada ulama yang membolehkannya. Jadi murtahin, orang yang menerima gadai boleh memanfaatkan barang yang digadaikan. Yang kedua, melarang. Ya, dalam artian murtahin, orang yang menerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan yang berada dalam tangannya. Yang ketiga, itu membolehkan tetapi dengan syarat. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, kelompok yang membolehkan, yaitu Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ibnu Qudamah, dan lain-lain. Sini mereka katakan bahwasanya marhun atau barang yang digadaikan boleh dimanfaatkan ketika yang digadaikan adalah hewan yang dapat ditunggangi dan hewan yang bisa diperah susunya sebagai ganti dari biaya nafkah hewan. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Al-zahru yurkabu binafaqatihi idza kana marhunan." Jadi hewan itu boleh dia tunggangi dengan sebab nafkah yang diberikan kepada hewan tersebut jika hewan tersebut digadaikan. Begitu juga wala banuddar yashrabu binafaqatihi idza kana marhunan. Begitu juga susu hewan yang menyusui itu boleh diminum atau diperah oleh orang yang menjaganya karena dia memelihara hewan tersebut ketika hewan tersebut menjadi barang gadaian atau digadaikan. Wa 'alal ladzi yarkabu wa yashrabu an-nafaqah. Di sini diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi wajib bagi yang menunggangi dan meminumnya memberi nafkah. Nah, sini terlihat bahwasanya ketika yang digadaikan tersebut merupakan hewan yang itu bisa ditunggangi seperti kuda atau hewan yang bisa diperah susunya seperti sapi atau kambing, maka murtahin, orang yang menerima gadaian ini, dia boleh menunggangi kuda tersebut, boleh memerah susu kambing atau sapi sebagai imbalan dari bahwasanya dia memelihara atau memberi makan hewan yang berada di tangannya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua yaitu melarang. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Murtahin tidak boleh memanfaatkan barang jaminan yang dapat digunakan atau dikendarai maupun ditempati kecuali mendapat izin dari rohin. Karena murtahin hanya memiliki hak sebatas menahan barang, bukan untuk memanfaatkannya. Apabila barang tersebut dimanfaatkan hingga rusak, maka murtahin harus mengganti nilai barang tersebut. Ya. Jadi, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan, ketika murtahin menerima sebuah barang yang menjadi jaminan atas hutang yang dia pinjamkan, ya, baik barang tersebut, sesuatu tersebut bisa dikendarai atau ditempati. Maka saat itu dia tidak boleh memanfaatkan barang tersebut. Karena ketika dia memanfaatkan, dan terjadi kerusakan, maka dia yang harus mengganti barang tersebut. Ya. Kecuali mendapat izin dari rohin untuk memanfaatkan barangnya. Kelompok ketiga membolehkan memberi syarat, yaitu Al-Jaziri, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Ibnu Rushd. Mengatakan boleh memanfaatkan barang gadaian dengan syarat barang yang digadaikan tersebut adalah hewan tunggangan dan hewan yang bisa diperah susunya. Dan pemanfaatan ini diambil sebagai ganti dari biaya pemeliharaan. Nah, jadi istilahnya sebenarnya kelompok ketiga ini bersama pendapat dengan kelompok pertama. Ketika yang barang yang digadaikan itu merupakan hewan yang bisa ditunggangi atau hewan yang bisa diperah susunya, dan orang yang menerima gadaian tersebut otomatis dia harus memberi makan hewan tersebut, maka sebagai imbalan dari usahanya memberi makan atau memelihara hewan tersebut, maka dia boleh menunggangi hewan dan memerah susunya. Terus syarat yang kedua, murtahin mendapatkan izin dari rohin untuk memanfaatkannya.
Oke, walaupun ada hadis yang menyatakan dia boleh menunggangi dan merah susunya, tapi harus juga diperkuat dengan izin dari orang yang menggadaikan hewan tersebut. Jadi kesimpulannya, kebanyakan ulama berpendapat bahwa memanfaatkan barang gadaian hukumnya tidak boleh. Ya, tidak boleh. Dibolehkan ketika barang tersebut merupakan hewan yang bisa ditunggangi atau yang bisa menyusui. Dan pemanfaatan hewan ini sebagai ganti dari biaya perawatan hewan. Ya, karena hewan yang digadaikan tentu tidak dibiarkan. Dia harus dikasih makan, dipelihara. Sebagai ganti dari biaya pemeliharaan ini, murtahin boleh ya memanfaatkan hewan tersebut. Oke. Selain itu, sebelum memanfaatkan hewan ini, murtahin harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari rohin atau orang yang menggadaikan. Oke. Nah, demikianlah 3 pendapat yang berkaitan dengan pemanfaatan barang yang digadaikan. Sekarang kita akan mengkaji ongkos dan biaya penyimpanan ya. Nah, bagaimana prakteknya di penggadaian konvensional dan penggadaian syariah. Bagaimana kita ketahui bahwasanya lembaga penggadaian itu ada yang penggadaian yang bersifat konvensional, ada yang penggadaian yang bersifat syariah. Ya, apa perbedaannya? Di penggadaian syariah kita lihat pertama, tidak ada bunga atas pinjaman. Ya. Jadi ketika seseorang meminjam di penggadaian syariah dan dia menggadaikan barangnya, bisa jadi barang bentuk emas, sertifikat, ya, sertifikat tanah, sertifikat mobil, tidak ada bunga atas pinjamannya, akan tetapi dikenakan biaya pemeliharaan. Ya. Nah, berbeda dengan penggadaian konvensional, bunganya itu bersifat akumulatif. Ya. Akumulatif maksudnya akan terus bertambah dari ketidakmampuan melunasi hutang. Jadi sama sifatnya dengan perbankan konvensional ya. Ketika seorang tidak mampu untuk membayar hutangnya, maka bunganya itu akan terus bertambah. Oke. Selanjutnya di penggadaian syariah, jika tidak mampu melunasi hutang, ya misalnya ada perjanjian antara nasabah dengan penggadaian syariah. Ya, kalau di penggadaian syariah nasabah itu dinamakan dengan rohin ya. Ada perjanjian bahwasanya dia harus melunasi hutangnya tanggal sekian. Ternyata pada tanggal itu dan tahun itu dia tidak bisa melunasi hutangnya, maka penggadaian syariah itu dia berhak untuk melelang barang yang dijadikan sebagai jaminan atau anggunan. Nah, bagaimana prakteknya di penggadaian konvensional? Sama juga, jika dia tidak mampu melunasi hutang berdasarkan akadnya, maka barang tersebut juga dilelang. Nah, cuma perbedaannya, jika ada sisa dana dari barang anggunan yang dilelang tersebut, maka akan dikembalikan kepada rohin. Sedangkan di penggadaian konvensional, jika ada sisa dana tidak kembali kepada nasabah. Jadi di penggadaian konvensional, orang yang meminjam uang dan menggadaikan sebuah barang sebagai jaminannya, itu dinamakan dengan nasabah. Sedangkan di penggadaian syariah itu dinamakan dengan rohin. Ya, misalnya di sini nih, ketika seseorang meminjam uang 200 juta dan nilai anggunannya atau barang marhunnya, barang yang digadaikan itu senilai 250 juta ketika dilelang, tentu ada sisa dananya itu 50 juta. Di penggadaian syariah, sisa dana 50 juta itu akan dikembalikan kepada rohin. Sedangkan di penggadaian konvensional itu tidak dikembalikan kepada nasabahnya. Oke, itulah penggadaian. Selanjutnya, jaminan. Jaminan dalam istilah fikih dinamakan dengan ad-doman. Ya. Apa artinya menurut bahasa? Dia merupakan masdar atau isi makna dari domina yang berarti kafala, ya, yang berarti menanggung ya. Kenapa dikatakan menanggung atau tanggungan? Karena domin di sini nih dia akan menanggung sebuah hak nanti. Orang ketika dia menjadi penjamin berarti dia menetapkan hak orang lain masuk ke dalam hak dia. Dan dia menjamin sesuatu yang wajib diberikan oleh orang lain dan itu juga menjadi kewajiban bagi dia. Ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Doman ini diartikan dengan tanggungan atas pinjaman yang diterima, anggunan, biaya yang ditanggung penjual atas kerusakan barang yang dibeli pembeli untuk jangka waktu tertentu, garansi, jadi garansi juga termasuk dalam istilah doman ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini ya, janji seseorang untuk menanggung hutang atau kewajiban pihak lain apabila uang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Ya. Itu menurut bahasa. Bagaimana menurut istilahnya? Menurut istilah, doman ini diartikan dengan iltizamu syakhsin biadain ma wajaba ala ghairihi minal hukuk maliyah. Keharusan bagi seseorang untuk menunaikan sesuatu ini yang menjadi yang wajib dipenuhi oleh seseorang yang berkaitan dengan hak-hak kepemilikan. Ya. Jadi sini nih, seseorang dia menanggung sesuatu yang sesuatu itu sebenarnya kewajiban bagi orang lain untuk membayarkannya. Misalnya si A ini memiliki kewajiban untuk membayar atau menyerahkan sesuatu, bisa jadi menyerahkan hutang atau menyerahkan benda ke orang lain. Itu sebuah kewajiban dia. Kewajiban oleh si A ini untuk menyerahkan ke si B misalnya. Ya. Dan datang si C. Si C ini dia menjamin, mengatakan saya menjamin si A untuk menyerahkan barangnya. Itulah yang dinamakan dengan doman, jaminan. Yang awalnya dia tidak memiliki kewajiban, akhirnya ketika dia menjadi penjamin atas orang lain untuk mengembalikan hutang atau mengembalikan barang, ya, akhirnya kewajiban orang tersebut juga menjadi kewajiban bagi dia. Berarti ketika orang yang dijaminnya tidak melunasi hutangnya, hutang tersebut boleh diminta kepada orang yang menjamin. Itulah yang dimaksud dengan doman jaminan. Ya, ini nih, doman wa aqdul kafalah, dia merupakan lafzoni mutaradifani. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwasanya akad doman dan akad kafalah ini merupakan dua istilah yang memiliki kemiripan atau sinonim dalam bahasa Indonesianya ya. Yang dimaksud dengan keduanya yaitu iltizamu bihaqqin sabitin fi zimmati ghairihi. Itu adanya keharusan ya, keharusan untuk menanggung hak yang tetap pada orang lain. Jadi ketika hak itu ada pada orang lain, dia juga menanggung ya. Ya, sebagaimana dijelaskan tadi, ketika dia menyatakan dia sebagai penjamin terhadap seseorang untuk membayarkan hutang, berarti hutang tersebut juga menjadi tanggungan dia. Dan domannya ini atau kafalah ini terbagi kepada 3. Yang pertama, domanud dain. Itu apa? Menjamin hutang. Jadi si A dia berhutang kepada si B. Datang si C ini yang menjamin hutang si A. Jadi ketika si A nanti tidak membayar hutangnya kepada si B, si B ini boleh meminta hutangnya kepada pembayaran hutang tersebut kepada si C. Itu jaminan menjamin hutang. Yang kedua, menjamin untuk menghadirkan seseorang. Inilah yang dinamakan dengan kafalah. Ya, ketika seseorang dikenakan sebuah hukuman dan datang orang lain yang menjamin bahwasanya dia yang akan mendatangkan orang yang akan dihukum tersebut. Itu yang dinamakan dengan kafalah atau juga dengan ad-doman 'alal abdan atau ad-doman 'alal wajhi namanya. Okay. Dan dia disilakan dengan domanun nafsi atau awil wajhi. Ya. Au bitaslimi ainin matmunah. Ya. Ini bentuk yang ketiga dari doman ini. Dia menjamin seseorang untuk dia menjamin untuk menyerahkan sebuah barang. Ya. Misalnya ketika kamu bisa bisa memenuhi ini, maka saya akan menjamin untuk kamu mendapatkan sebuah barang. Nanti akan kita lihat di dalam ayat yang membolehkan jaminan ini ya. Dan ini dinamakan dengan domanul ain ya. Jaminan yang berkaitan dengan penyerahan sebuah barang. Jadi secara garis besar, doman itu terbagi 3. Yang pertama, domanud dain, menjamin
hutang seseorang. Yang kedua, menjamin untuk mendatangkan orang yang dikenai sebuah hukuman atau dinamakan dengan domanun nafs, menjamin untuk menghadirkan seseorang, ya. Itu dinamakan dengan domanun nafsi atau domanul wajhi. Atau yang ketiga, doman, ya, seorang menjamin untuk menyerahkan sesuatu kepada orang lain. Oke, kita lihat bagaimana hukumnya. Doman atau kafalah ini hukumnya boleh, bahkan disunahkan, ya. Kenapa disunahkan? Karena di sana itu terdapat unsur ta'awun, tolong menolong, ya, tolong menolong antar sesama. Nah, juga untuk gimana untuk menguatkan ukhuwah, ya, dimana ketika seseorang yang mau meminjam kepada orang lain dan dia saat itu tidak memiliki barang yang bisa dia jadikan gadai sebagai gadaian, maka datang orang lain untuk menjamin. Ketika dia tidak bisa membayar hutang di waktu yang dijanjikan, maka saya akan bayar hutangnya. Jadi di sini nih dia sangat membantu orang yang ketika itu membutuhkan, dan ini dianjurkan, bahkan disunahkan. Dalilnya yaitu dalam firman Allah surat Yusuf ya, ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waliman jaa bi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Artinya, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin itu. Ini adalah perkataan Nabi Yusuf, ya. Nabi Yusuf ketika raja mengumumkan bahwasanya dia kehilangan pialanya. Dan apa kata Yusuf mengumumkan waktu itu? Yusuf ini diangkat sebagai pembantu raja, ya, di Mesir. Siapa yang bisa mengembalikan piala raja tersebut, saya akan menjamin dia akan memperoleh makanan seberat beban unta. Ya, berarti ini termasuk dalam bagian domanul ain, ya, menjamin untuk memberikan sebuah barang, ya, atau balasan. Sini, ya. Lanjut, dalil dari sunnah. Ya, sini coba perhatikan. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, qala, dia berkata, tufiya rajulun, ya, meninggal seorang laki-laki, ya, tidak disebutkan nama laki-lakinya di sini. Faghasalnahu, kemudian kami memandikannya. Wa kaffanahu, dan kami mengkafaninya. Wa hanatnahu, dan kami, kalau di artikel lateral di sini, membalseminya, maksudnya berikan dia wangi-wangian. Summa ataina bihi Rasulullah SAW, kemudian kami bawa dia ke hadapan Rasulullah SAW. Liyusalli alaihi, agar Rasul menyolatkannya atau Rasul ikut sholat bersamanya. Fakulna, kemudian Rasul berkata, tusalli alaih, kalian akan menyolatkannya. Fakhata khutwah, ya. Kemudian Rasul maju beberapa langkah, ya. Sumakala, kemudian berkata, a'alaihi dain, apakah dia memiliki hutang? Ya. Jadi Rasul ini masih ragu untuk menyolatkannya karena kemungkinan dia memiliki hutang. Ditanya oleh Rasul, kulna, kami menjawab, dinaroni, dia memiliki hutang 2 dinar. Ya. Fansarafa, kemudian Rasul berpaling. Dalam artian Rasul tidak mau menyolatkannya. Ya. Rasul tidak jadi ketika Rasul sudah maju mau menyolatkannya. Ketika dikatakan dia memiliki hutang 2 dinar, Rasul berpaling. Fatahammalahuma Abu Qatadah. Kemudian Abu Qatadah maju ke depan untuk menjamin hutang tersebut. Ini namakan domanud dain. Itu Abu Qatadah menjamin untuk membayar 2 dinar tersebut. Fa'atainahu, kemudian kami datang kepada Abu Qatadah ini. Faqala Abu Qatadah, maka Abu Qatadah berkata, ad-dinarani alayya. 2 dinar itu untuk saya, maksudnya saya akan melunasi 2 dinar tersebut. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, qad afallahu haqqal gharim, sungguh Allah telah memenuhi hak orang yang dalam keadaan berhutang. Maksudnya, dengan ditanggungnya 2 dinar hutang tersebut oleh Abu Qatadah, Allah telah melunasi hutangnya. Wa bari'a minhumal mait, akhirnya apa? Mayat tersebut berlepas dari kedua hutang tersebut. Qala na'am.
Ya, Rasul berkata. Jadi sini ini pertanyaannya, qad afallahu haqqal gharim wa bari'a minhumal mayit. Qala na'am. Rasul menjawab, ya. Jadi ketika ditanyakan kepada Rasul, apakah dengan dibayarkan 2 dinar oleh Abu Qatadah ini, Allah telah memenuhi hak orang yang berhutang dan mayat tersebut sudah bebas? Dijawab oleh Rasul, iya. Fasalla alaihi, kemudian Rasul menyolatkannya. Jadi di sini terlihat bahwasanya ini doman, salah satu contoh dari domanudain. Seseorang yang menjamin membayar hutang orang lain, ya. Dan ini disyariatkan dalam Islam, bahkan disunahkan. Karena di sana itu ada unsur tolong menolong. Dan Rasul sendiri mencontohkan di sini, Rasul tidak mau menyolatkan orang yang memiliki hutang terhadap orang lain. Selanjutnya, ya, kita lihat. Sebenarnya doman itu pembagiannya ada 2, ya. Bentuknya, yang pertama doman yang berkaitan dengan harta, yang kedua doman alal wajih atau kafalah. Doman menjamin atas untuk mendatangkan orang lain, ya, atau dinamakan dengan domanun nafsi tadi, ya. Sini nih kita lihat lagi, doman adalah ikrar atau lafal yang disampaikan berupa perkataan atau perbuatan untuk menjamin pelunasan hutang seseorang. Yang ini yang doman alad dain tadi itu. Ketika seseorang melafalkan atau mengikrarkan perkataan bahwasanya saya yang akan menjamin hutang si A kepada si B, berarti dia yang menjamin untuk melunasi hutang tersebut ketika si A tidak bisa melunasi hutangnya. Oke. Hukum doman ini dibolehkan selama tidak berkaitan dengan hak-hak Allah. Jadi, ketika hutang tersebut berkaitan dengan hak hamba, hutang sesama hamba, maka itu dibolehkan untuk dijamin oleh orang lain. Apa aja rukun doman atau rukun kafalah ini? Yang pertama, domin atau kafil, yaitu penjamin. Orang yang menjamin. Ya. Baik berbentuk doman, menjamin untuk membayarkan hutang, menjamin untuk mendatangkan barang tadi, ya, atau menjamin untuk mendatangkan orang lain, atau silakan dengan kafalah, ya, kafil. Yang kedua, madmun anhu, atau silakan dengan makful, orang yang dijamin. Orang yang dijamin, kalau menjamin hutang berarti orang yang dijamin itu orang yang berhutang. Ya, kalau dalam kafalah berarti yang dijamin ini orang yang dia jamin untuk dia akan datang. Rukun yang ketiga itu makful lahu. Makful lahu ini penagih hutang. Dan rukun yang keempat itu lafal atau ikrar penjaminan. Syarat penjamin atau domin, dia harus balik. Jadi ketika seseorang mengikrarkan, melafalkan dia akan menjamin hutang orang lain, dia harus balik. Anak-anak tidak boleh, walaupun dia memiliki harta. Terus dia harus berakal, dalam artian tidak gila. Terus berdasarkan kemauan sendiri, tidak dalam kondisi al-ikrah terpaksa. Terus syarat yang lainnya, orang yang dibolehkan membelanjakan hartanya. Jadi dia bukan mahjur alaih, ya. Mahjur alaih ini maksudnya orang yang tidak diizinkan untuk membelanjakan hartanya. Misalnya orang kaya yang terlilit hutang, itu dia mahjur. Berarti ketika dia terlilit hutang, dia tidak boleh menjadi domin atau penjamin bagi orang lain untuk melunasi hutang. Syarat selanjutnya, dia mengetahui jumlah harta yang dijamin. Ya, jadi ketika sebelum dia menjamin melunasi hutang orang lain, dia harus tahu berapa harta yang akan dia jamin. Kemudian syarat orang yang dijamin atau madmun anhu, atau yang silakan dengan makful bagi kafalatul wajhi tadi, ya. Secara hukum diperbolehkan untuk membelanjakan hartanya, ya. Jadi orang yang dijamin ini hutangnya, dia secara hukumnya dia boleh untuk membelanjakan hartanya. Ya, bukan mahjur, ya. Orang yang tidak diizinkan untuk membelanjakan hartanya. Terus selanjutnya, syarat orang yang menagih hutang atau makful lahu. Diketahui keberadaannya oleh yang menjamin. Jadi, ketika si C mengatakan saya menjamin si A untuk membayar hutangnya kepada si B, berarti si C ini harus mengetahui di mana keberadaan si B. Karena nanti ketika si A tidak bisa melunasi hutangnya kepada si B, dia yang akan melunasi hutangnya, dan dia harus mengetahui keberadaan penagih hutang ini. Selanjutnya, syarat harta yang dijamin.
Dan harta yang dijamin tersebut harus diketahui jumlahnya. Berapa hutang orang tersebut, ukurannya, kadarnya, dan diketahui keadaannya. Ya. Terus diketahui jatuh tempo pembayarannya. Tidak mungkin seseorang menjamin membayarkan hutang seseorang atau menjamin untuk menyerahkan sebuah barang, sedangkan dia tidak mengetahui tempo pembayarannya. Karena nanti ketika orang yang dia jamin tidak mampu membayarkan hutang atau tidak mampu menyerahkan barang tersebut, dia yang akan melunasi hutang tersebut. Kemudian, syarat lafal atau ikrar dapat dipahami dan menunjukkan adanya jaminan pemindahan tanggung jawab dalam pelunasan hutang. Seperti, ya jadi lafal ini bisa diucapkan dengan bahasa Indonesia atau bisa dengan bahasa Arab ya. Seperti, saya menjamin si A ya akan melunasi hutang si A kepada si B ya, atau saya menjamin untuk mendatangkan barang ini, atau saya menjamin ketika kafalah ya, atau saya menjamin untuk menghadirkan orang tersebut. Jadi tadi perbedaannya, kalau doman itu jaminan yang berkaitan dengan harta, kalau kafalah jaminan yang berkaitan dengan menghadirkan orang lain ya. Oke. Terus kita lihat di sini nih, wali sahibil haq. Sahibil haq ini maksudnya siapa? Orang yang makful lahu ya. Orang yang orang yang hutangnya, uangnya yang dijamin, aiden mutolabatu man sya'a minat domin wa matmun anhu. Di sini nih ada 3 orang tadi. Si A berutang kepada si B dan datang si C sebagai penjamin. Jadi si B ini yang berpiutang, dia boleh meminta uangnya kepada orang yang berhutang kepadanya si A, dan boleh juga meminta uangnya kepada orang yang menjamin hutang tersebut. Ya. Jadi terserah dia mau meminta. Ketika si A yang berhutang dia tidak mampu membayar, dia boleh meminta kepada orang yang menjamin. Dan orang yang menjamin itu dia wajib membayarkan. Ya, membayarkan hutang si A karena sebelumnya dia sudah mewajibkan bagi dirinya untuk melunasi hutang orang tersebut. Oke. Kafalah lagi. Kafalah ini silahkan dengan doman alal abdan tadi ya. Kalau doman biasa itu dia menjamin yang berkaitan dengan uang atau harta. Kalau ini kafalah ini menjamin yang berkaitan dengan untuk mendatangkan orang lain. Nah, kafalah bil badan ini jaizah, boleh hukumnya dalam Islam. Idza kana 'alal maqful bihi ay bi badanihi haqqun li adami. Ya, kaqisasin wa haddi qazaf. Jadi seseorang menjamin orang lain, mendatangkan orang lain itu boleh ketika yang dijamin itu berkaitan dengan hak manusia aja. Seperti seseorang yang dikenai qisas atau seorang yang dikenai hukuman qazaf. Kalau qisas ini itu dalam Islam dikenal had ya, qisas, mata dibayar mata, tangan dibayar tangan, nyawa dibayar nyawa. Jadi ketika seseorang membunuh orang lain, maka dia harus dibunuh lagi, itu qisas. Hadu qazaf ini yaitu had yang diberikan bagi orang yang menuduh wanita baik-baik, muslimah baik-baik berzina. Ini 80 kali cambuk ini ya. Dan orang yang kena had ini, qisas dan qazaf ini, ya, seseorang boleh menjamin untuk menentangkannya. Karena dia berkaitan dengan hak sesama manusia. Kalau begitu, ya, bagaimana dengan had yang berkaitan dengan hak Allah? Ada hak campur hak Allah di sana. Maka tidak sah kafalah di sana. Ya, contohnya apa? Had sirqah ini pencurian. Karena had sirqah itu di sana itu ada hak Allah. Ketika seseorang mencuri itu wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, maka potonglah kedua tangannya. Sana itu potong tangan. Ya, itu merupakan hak Allah di sana itu. Ada hak Allah. Berarti di sini nih orang lain tidak boleh menjamin seseorang yang akan dikenai hukuman potong tangan. Ya. Begitu juga hadu khamar. Ya, hadu zina.
haduz khamar ini had yang diberikan kepada orang yang meminum minuman keras, ya, itu 80 kali cambuk. Wa haduz zina ini kalau bagi yang belum menikah itu dicambuk 100 kali dan diasingkan ta'zir, ya, hukuman yang diberikan oleh hakim, diasingkan dari daerahnya atau diusir dari daerahnya selama setahun. Kalau bagian zina muhsan yang sudah menikah itu dirajam sampai mati. Ya. Ketiganya ini hadus sirkah. Ya, had diberikan bagi orang yang potong tangan, meminum minuman yang memabukkan, had orang yang berzina, hukuman bagi yang berzina. Ini tidak boleh dijamin oleh orang lain. Saya menjamin untuk mendatangkan orang yang akan dikenai hukuman cambuk ini, nggak boleh, karena itu berkaitan dengan hak Allah. Terus wayabra'ul kafil. Siapa kafil tadi? Kafil ini orang yang menjamin, ya, orang yang menjamin untuk menatakan orang lain tadi, bitaslimil makful bibadanihi. Ya, jadi dia terbebas dari kafalah ketika orang yang dia jamin datang menyerahkan dirinya. Ya. Itu hukumnya dalam fikih. Jadi ketika seseorang menjamin, seseorang misalnya ini mendapatkan, dia dikenai kisos, dan ada seorang yang menjamin, saya menjamin untuk mendatangkan dia agar dia dikisos. Itu kan dibolehkan karena berkaitan dengan hak sama manusia. Orang yang menjamin ini baru terlepas dari kafalah ketika orang yang dia jamin ini atau orang yang akan dikisos ini datang menyerahkan dirinya. Oke. Demikianlah penjelasan yang berkaitan dengan 3 akad sebenarnya ini, ya. Akad tausiqat, akad yang berkaitan dengan penguatan. Yang pertama rohnu gadai. Sebenarnya ketiga-tiganya memiliki kemiripan. Kemiripan dari segi tausiknya, penguat. Kalau rohnun itu akad dalam menguatkan transaksi pinjam-minjam. Jadi agar orang yang akan meminjamkan itu percaya bahwasanya orang yang minjam itu akan bayar hartanya, dia terima gadai, barang yang digadaikan, barang yang sebagai jaminan. Okay. Sedangkan doman itu jaminan ini datang dari pihak lain, datang dari pihak ketiga yang akan menjamin membayar hutangnya, ya, atau yang akan menjamin mendatangkan sebuah barang, ya. Kafalah itu juga termasuk doman, akan tetapi doman al-abdan, ya, jaminan untuk mendatangkan orang lain, bukan jaminan untuk membayar hutang atau memberikan sebuah barang. Oke. Demikianlah penjelasan tentang 3 akad ini, rohnun, doman, kafalah. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang tidak dipahami, silahkan ditanyakan di grup kelasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup pertemuan ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.